Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fenogra Z dengan NPM 2435107055 dari kelas 4C. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk melanjutkan membaca chapter 11 tentang database, percentage, dan ORM. Subbab pertama, database paradigms, SQL versus NoSQL, perang ideologi data. Seberapa lama dekade dunia penyimpanan data dikuasai secara mutlak oleh RDBMS atau Relational Database Management System, atau yang lebih dikenal sebagai SQL atau Structured Query Language. Pemain besar seperti MySQL, PostgreSQL, dan Oracle mendominasi pasar dengan pendekatan yang cukup terstruktur, mirip seperti lembar kerja Excel yang saling terhubung. Dalam paradigma ini, data disimpan dalam tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Sebelum kamu bisa menyimpan data pun, kamu wajib mendefinisikan skema yang kaku. Tabel ini punya kolom apa saja, tipe datanya apakah integer, varchar, atau data, dan aturan yang mengikatnya. Kekuasaan ini adalah pedang bermata dua di satu sisi. Ia menjamin data yang masuk selalu bersih dan konsisten, tetapi di sisi lain ia membuat perubahan struktur di tengah jalan menjadi proses yang menyakitkan, atau migration hell. Jika kamu ingin menambah satu kolom yang baru pada tabel yang terisi 100 juta baris, kamu mungkin harus mematikan server selama berjam-jam untuk proses migrasi. Namun, ledakan era big data dan media sosial melahirkan kebutuhan dan kecepatan dan fleksibilitas yang tidak bisa dipenuhi oleh SQL tradisional. Inilah momen kelahiran NoSQL atau Not Only SQL dengan MongoDB sebagai pentolannya. NoSQL membuang konsep tabel dan relasi yang kaku, menggantikannya dengan konsep dokumen, biasanya dalam format JSON atau BSON, yang disimpan dalam koleksi atau collection. Pendekatan ini disebut schemaless atau skema fleksibel. Kamu bisa menyimpan data user A dengan field nama dan hobi, lalu menyimpan user B dengan field nama, alamat, dan riwayat pendidikan di koleksi yang sama tanpa masalah. Fleksibilitas ini sangat disukai oleh startup yang bergerak cepat, di mana struktur data aplikasi berubah hampir setiap minggu mengikuti fitur baru. Analogi sederhananya, SQL seperti menata buku di rak perpustakaan yang sudah dilabeli kategori, sedangkan NoSQL berarti melempar barang ke dalam keranjang belanja raksasa yang bisa memuat apa saja. Perbedaan fundamental lainnya terletak pada strategi scaling atau database SQL umumnya dirancang untuk vertical scaling. Artinya jika server mulai lambat karena kelebihan beban, solusinya adalah membeli CPU yang lebih cepat, RAM yang lebih besar, atau hard disk SSD yang lebih ngebut. Ini seperti mengganti mesin mobilmu dengan mesin jet. Ada batas fisik seberapa besar mesin yang bisa kamu pasang dalam satu bodi. Biaya untuk scale up cenderung eksponensial, semakin tinggi spesifikasinya. Sebaliknya, NoSQL dirancang sejak awal untuk horizontal scaling atau scale out. Artinya, kamu cukup membeli server murah dalam jumlah banyak dan menyambungkannya menjadi satu klaster raksasa. Data akan dipecah-pecah dan disebar di berbagai server. Jika beban bertambah, kamu tinggal menambah server baru ke dalam jaringan tanpa perlu mematikan sistem utama. Kekuatan utama SQL yang sulit ditandingi oleh NoSQL adalah kemampuan join. Dalam SQL, memecah data ke dalam tabel terpisah atau user product order dan menggabungkannya kembali saat query adalah operasi standar yang sangat efisien. Sebaliknya, NoSQL dirancang untuk operasi join yang kompleks. Dalam NoSQL, praktik terbaiknya seringkali adalah denormalization, menduplikasi data agar cepat dibaca. Misalnya, alih-alih yang menyimpan user ID di dokumen order, kita menyimpan seluruh objek user, nama, alamat di dalam dokumen order tersebut. Ini membuat pembacaan sangat cepat, tetapi menciptakan mimpi buruk konsistensi data. Jika user mengubah namanya, kita harus memperbarui nama di ribuan dokumen order yang tersebar. Pemilihan antara SQL dan NoSQL bukanlah soal mana yang lebih modern, melainkan soal karakteristik data aplikasimu. Gunakan SQL jika data memiliki struktur yang jelas. Relasi yang kompleks antar entitas membutuhkan integritas transaksi yang ketat. Gunakan NoSQL atau Mongo atau Cassandra jika datamu tidak terstruktur. Membutuhkan penulisan super cepat dalam volume masif atau skemanya sering berubah-ubah di era modern. Banyak perusahaan menggunakan pendekatan polyglot
present tense, yaitu menggunakan keduanya sekaligus SQL untuk data transaksi utama dan NoSQL untuk katalog, produk, atau analitik log, mengambil yang terbaik dari kedua dunia. Subbab kedua, relation design, seni menghubungkan titik. Mendesain database rasional bukanlah sekedar membuat tabel, melainkan merancang arsitektur informasi yang efisien dan logis. Fondasi dari setiap tabel adalah primary key atau PK, sebuah kolom unik yang berfungsi sebagai identitas mutlak setiap baris. Mirip seperti nomor KTP bagi warga negara, PK menjamin bahwa meskipun ada dua orang bernama Budi Santoso yang lahir tanggal yang sama, sistem tetap bisa membedakan mereka sebagai dua entitas yang berbeda. Praktik terbaik modern menyarankan menggunakan UUID atau Universally Unique Identifier atau CUID sebagai PK alih-alih auto increment integer, angka urut 1 sampai 3. 1 dan seterusnya, terutama dalam sistem terdistribusi. UUID mencegah tebakan data dan memungkinkan pembuatan ID di sisi aplikasi tanpa perlu bertanya ke database pusat. Untuk menghubungkan satu tabel ke tabel lainnya, kita menggunakan foreign key. Foreign key adalah kolom yang menyimpan nilai primary key dari tabel lain, menciptakan jembatan referensi. Misalnya, dalam tabel orders, kita memiliki kolom user ID yang merujuk dalam primary key di tabel user. Relasi ini dilindungi oleh referential integrity. Database akan menolak jika kamu mencoba memasuk user ID yang tidak ada di tabel user, atau jika kamu mencoba menghapus user yang masih memiliki order aktif. Fitur integritas ini yang membuat data SQL sangat bisa dipercaya. Database bertindak sebagai penjaga gawang yang mencegah data yatim piatu atau referensi rusak yang sering terjadi dalam sistem berbasis file atau NoSQL. Dalam merancang struktur tabel, kita wajib menerapkan prinsip normalisasi data. Normalisasi adalah proses mengorganisir kolom dan tabel untuk minimalkan redundansi atau duplikat data. Aturan dasarnya 1NF, 2NF, 3NF memaksa kita untuk mencegah data. Jangan pernah menyimpan alamat user seperti Jalan Mawar, Bandung, Jawa Barat berulang kali di setiap baris transaksi pembelian. Sebaliknya, simpan alamat di tabel address terpisah dari tabel user dan mencakup referensi ID-nya. Tujuannya adalah single source of truth. Jika nama jalan berubah, kita hanya perlu mengedit di satu tempat dan semua data yang merujuk ke sana akan otomatis mendapatkan info terbaru. Namun, hati-hati dengan over normalization. Memecah tabel terlalu banyak bisa membuat query menjadi lambat karena membutuhkan banyak join. Ada 3 jenis relasi utama yang dipahami arsitek data. Yang pertama, one-to-one, terjadi ketika satu baris di tabel A hanya berhubung dengan satu baris di tabel B. Contohnya, user dan user profile jika dipisah untuk alasan performa. One-to-many adalah relasi paling umum di mana satu entitas induk memiliki banyak anak. Contohnya, satu user memiliki banyak post, tapi satu post hanya memiliki satu user. Dan yang terakhir yaitu many-to-many adalah yang paling kompleks, contohnya mahasiswa dan mata kuliah. Satu mahasiswa ambil banyak mata kuliah, satu mata kuliah diambil banyak mahasiswa. Database rasional tidak bisa menangani many to one secara langsung. Many to many secara langsung, kita membutuhkan junction table atau tabel perantara, misalnya enrollments yang isinya hanya pasangan student dan course ID. Desain skema yang buruk adalah akar dari aplikasi yang lambat dan sulit dipelihara. Kesalahan pemula yang sering terjadi adalah menyimpan data multi-value dalam satu kolom. Misalnya kolom hobi diisi string mancing, game, dan tidur. Ini melanggar aturan normalisasi pertama dan membuat pencarian seperti cari semua user yang suka game menjadi sangat lambat karena database harus membedah string satu persatu. Seorang back-end engineer yang baik adalah menghabiskan waktu lebih banyak di depan papan tulis untuk merancang diagram IRD sebelum menulis satu baris kode SQL pun. Struktur data yang benar akan bertahan bertahun-tahun, sementara kode aplikasi bisa ditulis ulang kapan saja. Masuk subbab ketiga yaitu ACID properties atau janji suci transaksi. Dalam sistem database, terutama yang menangani uang atau inventaris kritis, kesalahan data sekecil apapun tidak bisa ditoleransi. Bayangkan, skenario transfer bank saldo Budi berkurang 1 juta, tapi server mati mendadak sebelum saldo Ani bertambah 1 juta.
Uang 1 juta itu hilang di udara. Untuk mencegah bencana semacam ini, database rasional mematuhi sekumpulan properti yaitu disebut ACID atau Automatic Consistency, Isolation, dan Durability. ACID adalah janji suci database untuk menjamin bahwa sekelompok operasi database akan diproses dengan andal, tidak peduli apapun badai teknis yang terjadi di tengah jalan. Huruf A berdiri untuk atomicity atau keatomikan. Ini adalah prinsip semua atau tidak sama sekali. Sebuah transaksi mungkin terdiri dari 10 langkah operasi SQL yang berbeda. Atomicity menjamin bahwa jika langkah ke-9 gagal, maka langkah 1 sampai 8 harus dibatalkan atau rollback. Seolah-olah tidak pernah terjadi database. Tidak pernah terjadi. Database akan mengembalikan keadaan data ke titik sebelum transaksi dimulai. Transaksi hanya dianggap sukses jika ke-10 langkah tersebut berhasil disempurna. Ini melindungi data dari keadaan parsial atau setengah matang yang korup. Huruf C adalah konsistensi atau konsisten. Properti ini menjamin bahwa transaksi hanya akan membawa database dari satu status valid ke status valid lainnya. Mematuhi semua aturan yang telah didefinisikan. Misalnya, jika kolom saldo tidak boleh negatif dan sebuah transaksi mencoba mengurangi saldo hingga minus, database akan membatalkan transaksi tersebut demi menjaga konsistensi aturan. Ini berbeda dengan konsistensi data di aplikasi. Ini tentang integritas internal database itu sendiri. Data yang disimpan harus selalu masuk akal menurut hukum yang berlaku di dalam skema database tersebut. Huruf I mewakili isolasi. Dalam aplikasi web yang sibuk, ribuan transaksi bisa terjadi secara bersamaan. Isolasi menjamin bahwa transaksi yang sedang berjalan tidak boleh saling mengganggu atau mengintip data satu sama lain sebelum selesai. Misalnya, jika Budi sedang mentransfer uang ke Ani, orang lain yang mengecek saldo Budi di detik yang sama tidak boleh melihat saldo yang sedang diambang perubahan. Ada berbagai level isolasi. Yang pertama, read uncommitted, read commit, dan serializable, yang menawarkan trade-off antara akurasi data dan performa kecepatan. Level isolasi tertinggi menjamin data 100% aman, tapi lambat karena transaksi harus antri satu persatu. Huruf D terakhir adalah durability. Ini menjamin bahwa sekali transaksi dinyatakan sukses, maka perubahan datanya bersifat permanen dan abadi. Bahkan jika 1 detik kemudian gedung server kebakaran atau satu listrik padam total, database mencapai ini dengan cara menulis log transaksi ke piringan disk fisik sebelum mengonfirmasi sukses ke pengguna. Selama hard disknya tidak hancur fisik, data tersebut akan bisa dipulihkan atau recovery saat database dinyalakan kembali. Durabilitas adalah alasan utama mengapa database rasional terasa lebih berat daripada cache memori seperti Redis. Mereka memprioritaskan keamanan data jangka panjang di atas kecepatan tulis sesaat. Memahami ACID membedakan programmer amatir dengan engineer profesional. Programmer amatir mungkin menulis logika transfer uang di kode aplikasi Node.js, kurangi saldo A, lalu tunggu, lalu tambah saldo B. Ini berbahaya karena di Node.js, crash di tengah, data rusak. Engineer profesional membungkus logika tersebut dalam blok transaksi database, yaitu begin transaksi commit. Mereka menyerahkan tanggung jawab integritas data kepada sistem database yang memang dirancang untuk menangani kegagalan. Jangan pernah mencoba menciptakan ulang mekanisme ACID di level aplikasi. Hampir pasti akan gagal karena menangani semua edge case-nya. Masuk subbab keempat, yaitu ORM atau Object Rational Mapping, jembatan bahasa. Ada jurang pemisah yang besar antara kita menulis kode aplikasi dan cara database menyimpan data. Di kode JavaScript atau TypeScript, kita bekerja dengan objek, kelas, dan referensi memori. Di database, kita bekerja dengan tabel, baris, dan foreign key. Ketidakcocokan ini disebut dengan impedance mismatch. Dahulu, developer harus menjembataninya dengan menulis perintah SQL mentah atau raw SQL dalam bentuk string, seperti select from user where ID 1. Cara ini rentan typo, tidak memiliki fitur autocomplete rawan SQL injection jika tidak hati-hati, dan sulit di maintenance karena perubahan nama kolom di database tidak otomatis terdeteksi errornya di aplikasi.
ORM atau Object Relational Mapping hadir sebagai solusi untuk masalah ini. ORM adalah library yang memungkinkan kita berinteraksi dengan database menggunakan bahasa pemrograman objek yang kita kuasai, tanpa perlu menulis sintaks SQL secara eksplisit. Contoh populer di ekosistem Node.js TypeScript adalah Prisma, tipe ORM, dan The Result. Dengan ORM, alih-alih menulis SQL, kita cakup memanggil metode seperti db user fin unique where id 1. ORM kemudian akan menerjemahkan perintah objek tersebut menjadi query yang optimal di belakang layar, mengirimkannya ke database, dan mengembalikan hasilnya dalam bentuk objek JavaScript asli. Keuntungan terbesar menggunakan ORM model seperti Prisma adalah type safety dan developer experience. Prisma membaca skema databasemu dan secara otomatis menggenerate definisi TypeScript. Ini berarti editor bisa memberikan autocomplete cerdas yang kamu ketik yang saat mengetik user, editor akan menampilkan data kolom yang tersedia. Jika kamu salah mengetik nama kolom, TypeScript akan langsung memberi garis merah error sebelum menjalankan kodenya. Fitur migration di ORM juga sangat membantu. Bisa mendefinisikan perubahan struktur database dalam file skema yang terbaca manusia, dan ORM yang akan mengurus perintah alter table yang rumit secara otomatis. Namun ORM bukanlah tanpa dosa. Masalah performa paling klasik yang sering menjebak pengguna ORM adalah N+1 query problem. Masalah ini terjadi ketika kita mengambil data induk, kemudian melakukan loop untuk mengambil data anak untuk setiap induk. Contoh, mengambil 100 user, lalu setiap user kita memanggil database lagi memanggil data profilnya. Akibat aplikasi mengirim 101 query database, yaitu 1 query user ditambah 100 query profile, padahal seharusnya bisa dilakukan dengan 1 query saja menggunakan join. ORM sering menyembunyikan kompleksitas ini sehingga developer tidak sadar telah menulis kode yang membunuh performa database. Solusinya adalah menggunakan fitur Jaeger loading seperti include di Prisma yang memaksa ORM mengambil semua data terkait sekaligus di awal. Kritik lain terhadap ORM adalah leaked abstracting atau ORM mencoba menyembunyikan SQL, tetapi query sangat kompleks. Misalnya laporan analitik dengan agresi rumit. Abstraksi ORM seringkali menjadi penghalang. Query yang dihasilkan ORM mungkin tidak seefisiensi query tulisan tangan pakar database, atau sintaks ORM yang menjadi sangat aneh dan sulit dibaca. Untuk kasus-kasus ekstrim ini, ORM biasanya menyediakan pintu darurat seperti query raw untuk kembali menulis SQL manual. Arsitek yang bijak menggunakan ORM 95% operasi CRUD standar demi kecepatan development, tetapi tidak ragu menulis raw SQL untuk 5% operasi kompleks demi performa maksimal. Kesimpulannya, ORM adalah produktivitas yang luar biasa, terutama dalam ekosistem TypeScript. Ia menjembatani dua dunia yang berbeda dan membuta siklus pengembangan secara drastis. Namun developer tidak boleh buat SQL, tetap harus memahami apa yang harus dilakukan ORM di balik layar. Menggunakan ORM tanpa memahami dasar-dasar database rasional adalah resep untuk menciptakan aplikasi yang lambat dan tidak scalable. Prisma memudahkan memulai, tetapi pemahaman SQL membuat bisa menguasainya. Subbab kelima, indexing dan performance. Jalan tol data. Seiring bertambahnya data dari ribuan menjadi jutaan baris, kamu akan menyadari bahwa aplikasi yang tadinya cepat tiba-tiba menjadi sangat lambat. Penyebab utama biasa adalah cara database mencari data. Secara default, data instruksi khusus database melakukan full table scan. Bayangkan mencari kata zebra di kamus, tapi kamus tersebut tidak urut abjad. Terpaksa harus membaca setiap halaman dari halaman pertama sampai terakhir untuk menemukannya. Jika tabel memiliki 1 juta baris, database harus membaca 1 juta baris tersebut satu persatu untuk menemukan user dengan email tertentu. Ini adalah operasi ON yang sangat lambat dan membebani IO disk. Solusi untuk masalah ini adalah indexing atau pengindeksan. Indeks adalah struktur data tambahan dan menyimpan nilai kolom tertentu dalam urutan yang rapi. Mirip dengan indeks
di halaman belakang buku atau paket atau katalog kartu perpustakaan. Struktur data yang paling umum digunakan indeks adalah B-tree atau balance tree. B-tree memungkinkan database untuk menemukan data dengan metode pembagian binar, yang secara drastis mengurangi jumlah langkah pencarian. Mencari data di antara 1 juta baris dengan B-tree memungkinkan hanya butuh sekitar 3 atau 4 langkah lompatan saja. Perbedaan performanya bisa dari 10 detik menjadi 10 milidetik. Namun, indeks bukanlah sihir gratis. Ia memiliki harga yang harus dibayar, yaitu write penalty dan storage cost. Setiap kali kamu menambah, insert, mengubah, dan menghapus data di tabel utama, database juga harus memperbarui struktur indeks agar tetap sinkron. Semakin banyak indeks yang dipasang di satu tabel, semakin lambat proses penulisan datanya. Bayangkan perpustakaan di mana setiap kali buku baru masuk, pustakawan harus menulis kartu indeks untuk judul, pengarang, tahun, dan penerbit sekaligus. Oleh karena itu, strategi indexing adalah tentang keseimbangan pasang indeksannya pada kolom yang sering dipakai untuk pencarian where, pengurutan, dan penyambungan, dan dihindari pengindeks kolom yang jarang diakses. Konsep tingkat lanjut yang perlu dipahami adalah composite index. Seringkali kita melakukan filter berdasarkan 2 kolom sekaligus. Misalnya, where last Dwi and first name John. Memiliki indeks terpisah untuk last name dan first name mungkin tidak optimal. Composite index menggabungkan kedua kolom tersebut dalam satu struktur urutan. Aturan penting di sini adalah Limos Maxim Rule. Indeks gabungan A dan B bisa dipakai untuk mencari A saja atau AB bersamaan, tapi tidak bisa dipakai untuk mencari B sendirian secara efisien. Urutan kolom saat menggunakan indeks yang sangat menentukan efektivitasnya. Alat paling ampuh untuk mendebak masalah performa query adalah explain di XEL untuk atau fitur serupa database lain. Perintah ini meminta database untuk membeberkan rencana eksekusi tanpa benar-benar menjalankan query-nya. Dari hasil explain bisa melihat apakah database menggunakan indeks scan atau terpaksa membaca seluruh tabel atau sec scan. Kita juga bisa melihat estimasi atau biaya komputasi. Seorang database engineer menghabiskan banyak waktu menganalisis output explain untuk menyempurnakan strategi indexing mereka. Kesimpulannya, performa database jarang sekali tentang seberapa kuat server yang disewa, melainkan tentang seberapa efisiensi struktur data dan query yang dibuat. Menambahkan RAM 64GB tidak akan menyelamatkan query buruk yang melakukan full table scan pada 100GB. Indexing adalah teknik optimasi paling berdampak tinggi yang bisa dilakukan. Pahami pola akses aplikasi, bagaimana user mencari data, dan rancanglah strategi indeks yang mendukung pola tersebut. Database yang cepat adalah fondasi dari pengalaman pengguna yang menyenangkan. Subbab ke-6 yaitu integritas keislaman atau integritas data dan catatan amal. Dalam arsitektur perangkat lunak, database adalah komponen paling kritikal karena ia bertugas menyimpan kebenaran. Hal ini mengingatkan kita pada konsep lauh mahfuz dan pencatatan amal oleh malaikat raqib dan atid. Sebagaimana database mencatat setiap insert, update, delete tanpa ada yang terlewat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 49 bahwa buku catatan amal tidak akan melewatkan hal sekecil maupun besar. Mempelajari persistensi data mengajarkan kita tentang muraqabah atau kesadaran diawasi. Jika begitu takut kehilangan data transaksi user karena server cache, seharusnya kita lebih takut jika amal kita hilang dan tidak tercatat karena ketidakikhlasan. Konsep ACID properties adalah manifesti teknologi dari prinsip amanah dan itqan dalam bermuamalah. Authenticity adalah mengajarkan totalitas. Amal ibadah tidak bisa setengah-setengah. Transaksi taubatnya, misalnya harus memenuhi semua syaratnya. Berhenti menyesal, bertekad tidak mengulangi agar komit diterima Allah. Konsistensi mengajarkan istiqomah. Data harus selalu mematuhi aturan yang ditetapkan. Seorang muslim pun harus berkonsistensi mematuhi batasan syariat dimanapun ia berada. Yang ketiga yaitu durability, mengajarkan tentang keabdian. Data yang sudah dikomit harus bertahap
meski listrik mati. Ia adalah analogi dari amal jariah. Amal yang durable adalah amal yang manfaatnya terus bertahan dan mengalir pahalanya meskipun pelakunya telah wafat. Desain rasional database dengan foreign key mengajarkan kita tentang pentingnya silaturahim dan nasab, yaitu garis keturunan atau hubungan. Sebuah tabel yang terdiri sendiri tanpa relasi seringkali berkurang makna. Kekuatan data muncul saat ia terhubung dengan data lain. Dalam Islam, memutuskan hubungan adalah dosa besar. Overhead record, data yatim yang induknya dihapus, dalam database dianggap sebagai sampah integritas. Begitu pula manusia yang memutus hubungan dengan penciptanya dan sesamanya adalah jiwa yang kehilangan arah. Normalisasi data juga mengajarkan efisiensi dan menghindari israf atau pemborosan ruang penyimpanan dengan menghilangkan duplikasi yang tidak perlu. Menggunakan ORM atau Object Rational Mapping mengajarkan kita tentang tasyir atau kemudahan, namun dengan peringatan akan bahaya tahlik atau buta mengikut tanpa tahu dasar. ORM memudahkan kita berinteraksi dengan database tanpa menulis SQL rumit, mirip dengan orang awam yang mengikuti fatwa ulama. Namun, masalah N+1 query mengingatkan kita bahwa ketidaktahuan akan dalil asli atau raw SQL, cara kerja internal yang bisa menyebabkan kinerja yang lambat dan membebani sistem. Seorang arsitek yang bijak harus paham apa yang terjadi di balik layar abstraksi tersebut agar bisa mengambil keputusan yang paling maslahat. Terakhir, strategi indexing untuk mempercepat pencarian data adalah analogi dari persiapan menghadapi yaumul hisab. Indeks membuat pengambilan data yang menjadi sangat cepat di akhirat kelak. Hisab akan berlangsung cepat bagi mereka yang terindeksi dengan baik amalnya, yaitu mereka yang tertib hidupnya, jelas tujuannya, dan bersih hatinya. Sebaliknya, pencarian tanpa indeks itu lambat dan berat. Gambaran bagi mereka yang hidupnya semeraut dan penuh dosa, sehingga proses hisabnya menjadi lama dan menyusahkan. Mengoptimasi database adalah latihan duniawi untuk memahami betapa pentingnya keteraturan demi kelancaran pertanggungjawaban. Subbab ketujuh, kesimpulan penjaga gawang data. Terdapat 4 kesimpulan. Yang pertama itu ideologi data. Di sini belajar bahwa tidak ada database terbaik, yang ada hanyalah database yang paling cocok. SQL menang dalam integritas dan relasi kompleks, sementara NoSQL menang dalam fleksibilitas dan kecepatan tulis. Arsitektur modern sering digunakan keduanya untuk melayani kebutuhan yang berbeda. Yang kedua yaitu desain dan skema fondasi. Kita memahami bahwa aplikasi yang hebat dibangun di atas skema database yang ternormalisasi. Penggunaan primary key dan foreign key yang tepat menciptakan single source of truth, mencegah duplikasi data yang membingungkan di kemudian hari. Yang ketiga, janji suci ACID. Kita di sini menyadari bahwa menangani data kritis tidak boleh dilakukan sembarangan di level kode aplikasi. Mekanisme transaksi, autosimity, konsistensi, isolation, dan durability adalah jaminan database untuk melindungi data dari kegagalan sistem yang tak terduga. Yang keempat yaitu ORM, teman yang tricky. Kita mengadopsi ORM untuk kecepatan pengembangan dan keamanan tipe. Namun kita tetap waspada terhadap jebakan N+1 query. Di sini tahu kapan harus membiarkan ORM bekerja dan kapan harus menulis raw SQL demi performa. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu 5, kecepatan bukan kebetulan. Di sini membongkar rahasia performa database, menambahkan RAM tidak selalu solusi. Strategi indexing atau battery yang tepat adalah kunci untuk mengubah pencarian dari hitungan detik menjadi milidetik. Menjaga escalation plan adalah skill wajib mendiagnosis keterlambatan query. Dengan data yang kini tersimpan rapi, terstruktur, dan cepat diakses, tantangan berikutnya adalah melindunginya dari tangan-tangan jahil. Di bab 12 akan membangun benteng pertahanan atau modern authentication dan security. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang membaca chapter 11. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.